Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ansha'a khalqahu wa bara. Segala puji bagi Allah Azza wa Jalla, mana Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang menciptakan kita dan juga Allah Subhanahu wa taala yang menjaga kita. Allah Subhanahu wa taala menjaga kita mulai dari kita kecil hingga kita tumbuh dewasa sampai kita menghadap Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa shayban. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita dari awal mula kita lemah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekuatan. Kemudian kekuatan itu perlahan pergi meninggalkan kita sehingga kita kembali ke dalam posisi lemah dan juga syaibah, yaitu dimakan usia yang lanjut. Dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita rezeki, maka hendaknya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rezeki yang Allah berikan kepada kita. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Azza wa Jalla, yang Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita berbagai macam nikmat karunia, serta Allah Subhanahu wa taala masih memudahkan kita untuk mendekatkan diri kepadanya. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga salawat tersebut bersambung sampai kepada keluarga, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam di dalam kebaikan. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kita berada pada bulan Rabiul Tsani, yaitu kurang lebih mungkin sekitar 5 bulan lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Maka kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memudahkan kita, memasukkan kita ke dalam bulan yang penuh kemuliaan tersebut, sebagaimana kebiasaan yang dilakukan oleh para salaf terdahulu, sebagaimana doa-doa yang mereka panjatkan. Berkata Mu'adz bin Fadl rahimahullah, kanu yad'una Allah sittata ashhurin qabla an ya'tiya Ramadan an yuballighahum Ramadan. Mereka para salaf terdahulu, kebiasaan mereka adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala 6 bulan lamanya sebelum datang bulan Ramadan, agar Allah Subhanahu wa taala memasukkan mereka ke dalam bulan Ramadan. Maka kita minta kepada Allah agar Allah berikan kepada kita keutamaan bulan Ramadan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Dan insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan membahas sebuah kajian dengan tema muraqabatullah, yaitu ketika seorang hamba merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan amalan yang sangat mulia. Bahkan Ibnul Qayyim Al-Jauzi rahimahullah mengatakan bahwasanya muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, merupakan pondasi daripada seluruh amalan, baik itu yang batin maupun yang zahir. Ketika seseorang dituntut untuk beramal dengan ikhlas dan dia mengetahui bahwasanya apapun yang ada di dalam hatinya Allah Subhanahu wa taala mengetahui, maka dia akan melaksanakan amalannya ikhlas karena Allah Subhanahu
Subhanahu wa taala. Ketika misalnya sekarang ini kita dituntut untuk menuntut ilmu, diminta untuk hadir di majelis ilmu, karena kita merasa bahwasanya Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengawasi kita, dan karena kita butuh agar Allah Subhanahu wa taala hindarkan dan jauhkan kita daripada laknat Allah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha." Sesungguhnya dunia ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terlaknat apapun yang ada di atas muka bumi ini. Ini yang diucapkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita wajib beriman dengan ucapan beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena itu merupakan bentuk ikrar, persaksian kita terhadap nubuwah beliau sallallahu alaihi wasallam. Tasdiquhu fima akhbar, kita benarkan segala sesuatu yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Segala sesuatu yang ada di atas muka bumi ini mal'unun, terlaknat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Illa dzikrullah, kecuali zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya pernah datang seorang Arab Badui kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Arab Badui tersebut mengatakan, "Ya Rasulullah, inna syara'i'al Islami qad kathurat 'alayya." Ya Rasulullah, sesungguhnya ajaran Islam, syariat Islam ini telah banyak Allah Subhanahu wa taala turunkan. Fa'ambini bi syai'in atabattu biha. Maka kabarkanlah ya Rasulullah tentang satu amalan yang aku dapat jadikan sebagai sandaran yang aku akan selalu amalkan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yazalu lisanuka ratdan min dzikrillah. Hendaknya lisanmu selalu basah daripada mengingat Allah Subhanahu wa taala. Illa dzikrullah wa ma walahu, dan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala cintai, apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala ridhai. Wa 'alimun au muta'allimun, dan orang yang alim serta orang yang mau belajar. Makanya kalau kita merasa nggak bisa jadi orang yang alim, nggak bisa jadi ustaz misalnya, ya minimal kita menjadi muta'allim. Siapa itu? Orang yang belajar ilmu agama. Tentunya ketika mengkaji, ketika belajar ilmu agama, kita harus gunakan adab-adab. Misalnya sekarang ini Masya Allah banyak kajian virtual ya, yang dari rumah, kajian entah itu lewat Zoom atau lewat YouTube ya. Maka kita harus tetap gunakan adab-adab di dalam menuntut ilmu. Jangan kemudian kita pakai madhab rebahan. Madhab apa? Rebahan, wadung tang-tang di rumah, selonjoran kaki, yang ibu-ibu pakai daster misalnya. Jangan seperti itu. Tetap kita harus gunakan apa? Adab di dalam menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu menjauhkan kita dari apa tadi? Laknat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika seseorang merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, muraqabatullah di dalam dirinya itu ada, maka dia akan menyibukkan diri dengan melaksanakan amalan atau dengan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Menuntut ilmu merupakan kebutuhan kita. Ya, kebutuhan kita, maka kita harus berusaha untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Sampai Imam Ahmad rahimahullah pernah mengatakan, "An-nasu yahtajuna ila ta'ami aw syarabi yawman marratan aw marratain." Manusia itu butuh makan, butuh minum di dalam sehari paling sekali ataupun 2 kali. Adapun kebutuhan mereka terhadap ilmu, adadal anfas, adalah sebanyak nafas yang mereka hembuskan. Maka butuhnya kita kepada ilmu ya itu jauh lebih besar daripada kebutuhan kita terhadap makan dan minum. Tapi kita kan mulai kecil sudah didoktrin yang namanya kebutuhan pokok itu primer itu apa? Kebutuhan primer, makan, minum, sandang, papan ya itu ya. Tidak ada itu ilmu, menuntut ilmu, Al-Quran tidak ada. Tapi ulama salaf terdahulu sudah mengatakan menuntut ilmu adalah kebutuhan yang paling pokok, karena kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surah Adz-Dzariyat ayat yang ke-56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang dimaksud dengan muraqabatullah? Apa yang dimaksud muraqabatullah? Menurut Ibnu Qayyim Al-Jauzi rahimahullah, muraqabatullah adalah dawamu ilmil 'abdi
wa tayaqqunihi bittila'il haqqi subhanahu wa ta'ala ala zahirihi wa batinihi. Muraqabah artinya yaitu seorang hamba mengetahui, seorang hamba berilmu dan meyakini tentang pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap zahir dan batinnya. Jadi seorang hamba meyakini dan berilmu bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala selalu mengawasi dirinya, baik itu perkara-perkara zahir maupun perkara-perkara batin. Biasanya kita selaku manusia, kalau ada yang ngawasi kita, maka kita akan senantiasa berhati-hati, betul tidak? Misalnya di tempat kerja kita ada CCTV, Masya Allah kerjanya itu hati-hati. Kerjanya itu datangnya tepat waktu, misalnya ketika masuk kantor kemudian ada absen. Misalnya yang pelajar masuk kelas mau ujian misalnya, subhanallah di rumah itu sudah siapkan contekan, kerepekan. Biasanya kita dulu SMA gitu ya, ada ditaruh di kantong atau kemudian dicatat di kulit atau kemudian dicatat di paha, bahkan ada yang seperti itu. Tapi subhanallah ketika masuk kelas kemudian ini siswa ini yang sudah bawa contekan, sudah bawa kerepekan, dia lihat subhanallah hari itu kelasnya itu ada 10 CCTV. Kira-kira gimana? Berani nggak dia nyontek? Yang mau nyontek dari depan, CCTV dari depan. Mau tanya kanan, CCTV dari kanan. Kiri itu juga. Belakang apalagi 10 CCTV satu ruangan. Nggak berani. Atau misalnya dia ketika masuk kelas kemudian dia dapati tempat duduknya itu paling ujung belakang. Wah, dia mengatakan alhamdulillah, ini bisa nyontek, bisa tanya teman. Subhanallah, pengawasnya apa? Duduknya di samping dia. Udah nggak bisa apa? Mulai awal sampai akhir dijamin apa? Dijamin dia akan khusyuk itu ngerjain apa? Soal itu. Nggak tahu khusyuk atau nangis itu dia. Nggak ada persiapan. Itu baru diawasi manusia. Yang kadang ilmu manusia itu terbatas. Kadang guru itu ngerasa pengen buang air kecil, kemudian dia tinggal 5 menit bisa saja. 5 menit kemudian dia tanya kanan kiri, kemudian minta jawaban, kan gitu. Buka catatan bisa. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala kalau mengawasi seorang hamba full 24 jam. Mau di mana pun Allah Subhanahu wa ta'ala tahu. Misalnya ada satu orang ngomong, "Sudah saya mau berlibur ke Bali, nanti saya mau maksiat di sana." Di Bali ada pengawasan Allah. Oh, kalau gitu saya mau main judi di Lombok misalnya. Di Lombok ada pengawasan Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun Allah Subhanahu wa ta'ala mengawasi. Jadi pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala ini subhanallah ekstra ketat, super ketat. Sampai Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-Mujadilah. Allah mengatakan ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum. Tidaklah 3 orang berbisik-bisik mengucapkan perkataan yang lirik illa huwa rabi'uhum, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala adalah yang keempat. Maksudnya apa? Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ilmunya mengetahui apa yang diucapkan 3 orang tadi. Wala khamsatin illa huwa sadisuhum. Tidaklah 5 orang berbisik-bisik mengucapkan perkataan yang lirik kecuali Allah menjadi yang ke-6. Allah mengetahui dengan ilmunya apa yang diucapkan maupun suara lirik selirih apapun Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahuinya. Wa huwa ma'ahum aina ma kanu, dan Allah Subhanahu wa ta'ala bersama mereka dimanapun mereka berada. Ini bukan berarti kemudian ayat ini menjelaskan kepada kita bahwasanya Allah itu di mana-mana, tidak. Yang dimaksud ma'iyatullah di sini kebersamaan Allah terhadap seorang hamba, yaitu ma'iyatul ilmi wal ittila', yaitu kebersamaan Allah secara ilmunya Allah. Adapun zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala bersemayam di atas langit di arsy-Nya. Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui apapun yang diucapkan. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tutup ayat tersebut dengan ucapnya innallaha bikulli syai'in alim. Sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala Maha mengetahui segala sesuatu. Masya Allah. Jadi kalau hadir di dalam diri kita perasaan bahwasanya kita itu diawasi Allah, kita itu selalu dilihat Allah, didengarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pertama
jauh daripada kemaksiatan. Kita khawatir karena apapun yang kita lakukan Allah Subhanahu wa taala pasti melihat. Sampai Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-An'am, Allah katakan wa 'indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu. Allah Subhanahu wa taala memiliki kunci perbendaharaan perkara-perkara yang ghaib. La ya'lamuha illa hu, yang tidak ada yang mengetahui kecuali Allah. Tidak ada yang mengetahui perkara tersebut kecuali siapa? Allah. Apakah dia itu nabi yang diutus ataukah malaikat yang dekat dengan Allah, tidak mengetahui perkara yang gaib tersebut. Jadi dusta kalau ada orang mengatakan kemudian dia mimpi ketemu Rasulullah, kemudian Rasulullah mengatakan kamu hidup tidak akan lebih daripada 40 tahun. Dusta itu. Ada orang yang ngaku seperti itu. Ditanya kenapa tidak bangun rumah? Iya, saya mimpi Rasulullah datang kepada saya. Kemudian Rasulullah ngomong, kamu tidak akan hidup lebih daripada 40 tahun. Sekarang saya 39 tahun, ngapain saya bangun rumah? Subhanallah. Tidak ada yang tahu perkara tersebut kecuali siapa? Allah. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Bahkan ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, tidaklah satu daun pun yang jatuh di tengah hutan belantara kecuali Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Mana ada CCTV yang sehebat itu? Tidak ada. Sampai para ulama mengatakan wa ma dalibun namli fil laili idza sara, dan Allah mengetahui langkah semut yang hitam di malam yang gelap gulita di atas batu yang hitam. Allah Subhanahu wa taala tahu. Bahkan ketika semut itu semut yang sangat kecil, Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Jadi ketika seorang hamba memiliki sifat muraqabatullah, maka akan menjadikan dirinya itu selalu merasa diawasi oleh Allah, akan melaksanakan ketaatan, kemudian menjauhkan dirinya daripada kemaksiatan. Dan sebaliknya, ketika seorang hamba itu merasa bodoh, tidak mengetahui, kemudian tidak mengetahui ilmu Allah, tidak mengetahui sifat Allah yang mana Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, maka akan memudahkan menjadikan hamba tersebut bermudah-mudahan melaksanakan kemaksiatan. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana hadis yang masyhur, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dzar, Jundub ibni Junadah radhiyallahu anhu wa Abi Abdurrahman Mu'adz bin Jabal. Hadis ini yang meriwayatkan dua orang sahabat, yaitu Abu Dzar dan juga Abdurrahman, yaitu Mu'adz ibni Jabal, yaitu Abu Abdurrahman. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqillaha haitsu ma kunt. Bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada. Mau di Jakarta takwa, mau di Jawa bertakwa kepada Allah, mau di luar Indonesia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksud dengan ittaqillah? Yaitu ij'al bainaka wa baina 'iqabihi wa sukhtihi wa ghadabihi wiqayatan. Jadikanlah antara dirimu dan perkara-perkara yang dimurkai Allah, yang mendatangkan kemarahan Allah, wiqayatan, yaitu dinding pembatas. Rasulullah katakan ittaqillaha haitsu ma kunt. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kalian berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutkanlah perbuatan yang buruk dengan perbuatan yang baik, niscaya perbuatan yang baik itu akan menghapuskan perbuatan yang buruk. Jadi kalau kita pernah melaksanakan kemaksiatan atau setelah melaksanakan kemaksiatan, kemudian kita ingat, kemudian kita sadar, maka segera laksanakan perbuatan yang baik, niscaya perbuatan itu bisa menggugurkan perbuatan yang buruk. Yang dimaksud perbuatan yang buruk di sini adalah dosa-dosa kecil. Adapun dosa besar tidak diampuni kecuali seseorang ketika bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada seorang sahabat yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia mengatakan, "Ya Rasulullah, asabtu imra'atan fi bustan kharijal Madinah." Aku mencium satu orang wanita yang ada di luar kota Madinah di dalam sebuah kebun. Subhanallah. Di dalam sebuah kebun yang ada di luar kota Madinah. Padahal tidak ada yang lihat, tapi sahabat ini yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melihatnya. Dia yakin Allah mengawasinya, makanya dia kemudian mendatangi Rasulullah, minta agar Rasulullah tegakkan had, berikan hukuman kepada sahabat tersebut. Maka kemudian Rasulullah, ketika diucapkan seperti itu kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, kemudian dikumandangkan iqamah.
Rasulullah SAW segera maju untuk menjadi imam setelah sholat. Sahabat itu kembali mendatangi Rasulullah SAW, kemudian mengatakan, ya Rasulullah, asabtu imra'atan kharijal Madinah fi bustan, aku mencium satu orang wanita yang tidak halal untuk aku cium di luar kota Madinah, di sebuah kebun di luar kota Madinah. Maka akim had alaihi, maka tegakkanlah had untukku ya Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, apakah engkau menghadiri salat berjamaah bersama kami? Apakah engkau menghadiri salat berjamaah bersama kami? Maka sahabat tadi mengatakan, na'am ya Rasulullah, aku menghadiri salat berjamaah bersamamu. Maka Rasulullah mengatakan, sesungguhnya dosa-dosamu telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at, sesungguhnya kebaikan itu dapat menghapuskan dosa-dosa. Tapi kemudian jangan kemudian kita dari luar kita cium orang, kemudian kita sholat. Siapa yang jamin dosa kita akan diampuni Allah? Kalau ketika itu Rasulullah yang memberikan tazkiyah, Rasulullah yang memberikan apa? Jaminan, garansi bahwasanya dosa telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Dan berakhlaklah kepada manusia dengan akhlak yang mulia. Sebenarnya banyak hadis yang menerangkan perkara ini dan juga banyak ayat yang menerangkan perkara ini, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala senantiasa bersama hamba dimanapun hamba berada. Allah bahkan memiliki satu sifat ataupun satu nama, yaitu Ar-Raqib. Apa namanya? Ar-Raqib, yaitu zat yang maha mengawasi. Tapi subhanallah, terkadang manusia ini lebih khawatir diawasi oleh orang lain daripada pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kalau lihat CCTV kemudian mau ngambil sesuatu di supermarket, takut, kenapa? Bakal ketahuan. Tapi dia tidak takut pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya ada seseorang buka HP, misalnya gambar-gambar yang nggak benar lah. Kemudian ada anak kecil lihat HP-nya, bang lihat apa itu misalnya, atau abangnya gitu, lihat apa? Dimatiin sama dia. Dia nggak enak apa? Ada anak yang ikut menyaksikan apa yang dia lihat. Tapi subhanallah, ketika dia bersendirian, dia masuk kamar, dia kunci kamar, dia kemudian menerjang larangan Allah Subhanahu wa taala karena tidak ada sifat apa? Muraqabatullah, yaitu Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengawasi seorang hamba. Kemudian ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, hadis yang lainnya yaitu yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, qala kuntu khalfan nabiy sallallahu alaihi wasallam yawman. Kata Abdullah bin Abbas, sungguhnya pernah aku dibonceng oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku duduk di belakang Rasulullah ketika menaiki tunggangan pada suatu hari. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ghulam, inni u'allimuka kalimat." Wahai bocah, kata Rasulullah, sesungguhnya aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Apa yang diajarkan Rasulullah? Rasulullah mengatakan, ihfazillaha yahfazka. Jagalah Allah. Maksudnya apa? Jagalah syariat-syariat Allah, jagalah perintah Allah, jauhilah larangan Allah. Yahfazka, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menjagamu. Jadi ini yang para ulama mengatakan, yaitu al-jazaa'u min jinsil amal, bahwasanya balasan sesuai dengan perbuatan. Ihfazillaha tajidhu tujahaka, jagalah Allah Subhanahu wa taala, niscaya kau akan mendapati Allah berada di hadapanmu. Maka ketika kita ingin nusratullah, ingin pertolongan Allah di dalam setiap kehidupan kita, maka hendaknya kita menjaga syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita membutuhkan bantuan Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengenal suara kita. Jangan sebagai orang yang Masya Allah hidupnya itu bergelimang di atas kenikmatan, kemudian dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dia kesusahan, dia ditimpa musibah, dia minta kepada Allah, Allah juga akan biarkan diri orang tersebut. Tapi ketika dia senantiasa menjaga Allah, maka dia akan mendapati Allah Subhanahu wa taala di hadapannya. Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Ketika engkau meminta, mintalah hanya kepada Allah, dan ketika engkau meminta pertolongan, ya, maka mintalah pertolongan hanya kepada Allah. Maka Rasulullah kemudian mengatakan, wa'lam annal ummata law ijtama'at 'ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad kataballahu lak. Ketahuilah, kata Rasulullah, bahwasanya jikalau seluruh umat mereka bergabung bersatu untuk kemudian memberikan manfaat kepadamu, maka mereka tidak akan mampu memberikan manfaat kepadamu kecuali sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan untukmu. Wa in
Dan jikalau mereka bersatu untuk menimpakan kemudaratan kepadamu, lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik. Maka niscaya mereka tidak akan mampu menimpakan mudarat kepadamu kecuali, kata Rasulullah, sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan atasmu. Maka hadis ini memberikan kepada kita pelajaran yang sangat banyak. Di antaranya, sebagaimana dikatakan oleh Syekh Abu Usamah Salim ibn Id al-Hilali hafizahullah, di antara yang dapat kita ambil daripada hadis ini yaitu istihbab ta'limin nas al-ilmin nafi' bil kalamil mukhtasar al-mufid al-jamil. Yaitu hendaknya kita mengajarkan kepada manusia ilmu yang bermanfaat dengan ucapan yang sederhana. Nah, ini harus kita pahami. Dengan ucapan yang sederhana, yang bermanfaat, yang mencakup. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, inni u'allimuka kalimat, aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Diucapkan itu di awal supaya Abdullah bin Abbas yang ketika itu usianya baru 9 atau 10 tahun tidak merasa berat ketika akan mendapatkan ilmu daripada Rasulullah SAW. Kemudian ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, hadis yang berikutnya yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, innakum lata'maluna 'amalan hiya adaku fi a'yunikum minasy-sya'r kunna na'udduha 'ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal mubiqat. Anas bin Malik mengatakan bahwasannya kalian, dia berbicara kepada para tabi'in. Anas mengatakan, kalian sesungguhnya la ta'maluna a'malan hiya adaku fi a'yunikum minasy-sya'r, mengetahui beberapa amalan yang nampaknya di mata kalian itu lebih ringan daripada rambut. Maksudnya apa? Kalian anggap amalan tersebut adalah amalan yang remeh. Kunna, kata Anas bin Malik, padahal kami na'udduha 'ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal mubiqat, kami menganggap bahwasanya amalan tersebut di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai amalan-amalan yang bisa menghancurkan. Maksudnya apa? Para tabi'in ketika itu meremehkan dosa. Anas bin Malik kemudian datang memberikan penjelasan, memberikan nasihat bahwasanya kami sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling khawatir ketika melaksanakan dosa, sekecil apapun dosa tersebut, karena kami yakin Allah mengawasi kami. Makanya yang membedakan orang munafik ketika itu dan orang-orang yang beriman, para sahabat ridwanullah taala alaihim ajma'in, adapun para sahabat ketika melaksanakan dosa, yang mana dosa itu dianggap lumrah, dosa dianggap biasa, tapi kemudian seakan-akan mereka itu orang yang duduk di bawah sebuah gunung yang besar, ada batu besar yang siap menimpa mereka. Itu sahabat Rasulullah SAW. Adapun orang munafik, orang yang menyatakan keimanan kepada Rasulullah dengan lisannya saja, akan tetapi hati mereka tidak beriman. Mereka menganggap dosa itu laksana lalat yang terbang kemudian hinggap di hidung mereka. Maka kemudian tinggal sekali kipas maka lalat tersebut akan pergi meninggalkan mereka. Ini yang membedakan antara para sahabat dan orang-orang munafik di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, hadis yang berikutnya yang mengabarkan kepada kita, memberikan pelajaran bahwasanya muraqabatullah adalah sifat yang sangat penting yang bisa memacu seseorang untuk semangat melaksanakan amalan, meninggalkan kemaksiatan, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Abi Ya'la Shaddad ibni Aus radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-kayyisu man dana nafsahu wa 'amila lima ba'da al-maut wal 'ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allahil amani. Orang yang cerdas, kata Rasulullah SAW, yaitu mandana nafsahu, yaitu orang yang mengetahui dirinya sendiri, sadar terhadap dirinya sendiri, bahwasanya dia adalah orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan umur dan umur tersebut akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya dia pasti akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan itu wa'amila lima ba'dal maut, dia melaksanakan amal ketaatan untuk menghadapi kehidupan setelah kematian. Dia merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala,
dia merasa butuh untuk melaksanakan amalan yang apa? Yang amalan tersebut akan dia bawa berjumpa Allah Subhanahu wa taala. Adapun al-ajiz, adapun orang yang lemah, siapa mereka? Yaitu man atba'a nafsahu hawaha, yaitu orang yang mengikuti hawa nafsunya. Kalau hawa nafsunya memerintahkan dia untuk melaksanakan kemaksiatan, dia iakan, dia ikuti hawa nafsunya. Dan tentunya dia juga mengikuti ajakan syaitan. Wa tamanna 'ala Allahil amani, akan tetapi dia mengharapkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Mengharapkan belas kasihan Allah Azza wa Jalla. Jadi orang yang merasa diawasi Allah, maka dia akan senantiasa bermuhasabah, akan senantiasa mengawasi dirinya, karena dia tahu dia diawasi sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah, hadis yang berikutnya sebelum kita bahas apa sih keutamaan ya muraqabatullah. Hadis yang berikutnya yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, min husni islamil mar tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda kebaikan Islam seseorang yaitu dia menghindari segala sesuatu yang tidak mendatangkan manfaat untuknya. Karena dia tahu umurnya terbatas, masa mudanya terbatas, kekuatannya juga terbatas, maka dia gunakan perkara-perkara tersebut untuk perkara-perkara yang apa? Mendatangkan manfaat untuk dirinya. Ya, jadi itu di antara hadis ataupun ayat-ayat yang kita bisa sampaikan terkait dengan muraqabatullah, yaitu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun faidah ataupun fadilah daripada muraqabatullah yang pertama, yaitu muraqabatullah merupakan amalan hati, dan amalan hati merupakan amalan yang terberat untuk dilakukan seorang hamba. Jadi amalan yang paling berat untuk kita jaga, untuk kita kemudian pelihara adalah amalan hati. Adapun kita dalam sholat 5 waktu mungkin bisa kita jaga, tapi amalan hati itu merupakan perkara yang berat untuk dijaga. Keikhlasan, muraqabatullah, istiqamah, ini merupakan amalan-amalan hati. Bahkan para salaf mengatakan, ya, hati merupakan perkara yang sulit untuk dijaga. Kenapa? Li'annaha tataqallabu 'alayya, karena yang namanya hati niat itu berbolak-balik. Itu yang pertama. Faedah yang pertama, fadilah yang pertama. Adapun fadilah yang kedua, orang yang selalu muraqabatullah, orang yang selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa melakukan amalan yang lebih. Akan senantiasa melakukan amalan yang lebih. Maksudnya apa? Maksudnya dia tidak merasa cukup, merasa puas dengan apa yang dia kerjakan. Dia merasa sebagai hamba yang penuh kekurangan, dia masih banyak kealfaan, maka dia tutup misalnya setelah melaksanakan sholat wajib, maka dia tidak cukup kan hanya melaksanakan sholat wajib saja, tapi dia laksanakan sholat sunnah untuk menutupi kesalahan-kesalahan, kekurangan yang ada pada sholat wajib. Karena Allah Subhanahu wa taala atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yaumal qiyamati shalatuh. Perkara yang pertama kali akan dihisab Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat adalah salatnya. Ketika dilihat salatnya itu ada bolong-bolongnya, ada perkara-perkara yang kurang, maka Allah perintahkan malaikat untuk melihat apakah dia memiliki hal min tatawwu', apakah dia memiliki amalan-amalan sunnah ataupun salat-salat sunnah. Maka salat-salat sunnah, amalan-amalan sunnah itu yang akan memperbaiki amalan-amalan yang wajib. Kemudian yang ketiga, apa keutamaan muraqabatullah? Yang ketiga yaitu akan senantiasa mempunyai kelapangan hati dan pikiran, akan senantiasa mempunyai kelapangan hati serta pikiran, karena dia yakin bahwasanya ketika Allah mengawasi dia, tentu Allah Subhanahu wa taala tidak akan membiarkan dia begitu saja. Makanya tadi di hadis diperintahkan ketika mintalah kepada siapa? Allah. Ketika mengharapkan pertolongan, minta pertolongan kepada siapa? Allah. Maka ketika orang merasa Allah awasi, dia jaga syariat-syariat Allah, dia yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa membantu, menolong, dan Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menguatkan diri.
Lain halnya ketika seseorang menyerahkan kepada kekuatan dirinya sendiri. Dia tidak merasa diawasi Allah, dia tidak jaga perintah Allah, maka segala sesuatu dimiliki sendiri sama dia. Diatur sendiri bagaimana akan rapinya, bagaimana. Tapi kemudian kembali kepada kemampuan dirinya, bahwasanya manusia merupakan makhluk yang lemah, makhluk yang penuh kekurangan. Maka urusannya akan cerai-berai, urusannya tidak akan selesai. Tapi ketika dia serahkan urusannya kepada Allah, dia merasa Allah awasi, maka Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa membantu, akan senantiasa meluruskan, akan senantiasa memberikan petunjuk. Akan senantiasa memberikan petunjuk. Jadi di sini ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, muraqabatullah, merasa diawasi Allah merupakan amalan yang sangat istimewa, merupakan amalan yang sangat penting. Bahkan Ibnu Qayyim al-Jauzi rahimahullah mengatakan itu merupakan pondasi daripada seluruh amalan, merupakan pondasi daripada seluruh amal ketaatan. Dan ketika kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan memanfaatkan hidup kita, waktu kita untuk perkara-perkara yang insyaallah akan membawa kemanfaatan, akan membawa keselamatan bagi diri kita, baik itu di dunia maupun di akhirat. Mungkin sampai di sini ada waktu 5 menit. Kita akan buka tanya jawab, silakan ada yang mau ditanyakan. 5 menit insyaallah sebelum adzan. Ini boleh dicatat perkataan Ibnu Qayyim Jauzi rahimahullah. Beliau rahimahullah mengatakan faqulubul juhal, hatinya orang-orang yang bodoh. Maksudnya bodoh dari apa? Bodoh daripada mengilmui tentang Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak berilmu tentang Allah Subhanahu wa taala, Maha mengawasi, Allah Subhanahu wa taala Maha melihat, Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar, maka kebodohan mereka akan membawa mereka kepada perilaku-perilaku kemaksiatan. Perilaku-perilaku kemaksiatan. Idh law tahaqqaqat muraqabatuhum lil hadirin nadir lakuful akuf 'anil khataya. Kenapa? Karena sesungguhnya jikalau mereka hadir di dalam hati mereka bahwasanya Allah senantiasa mengawasi mereka, maka mereka akan menghindarkan diri daripada kesalahan, daripada kemaksiatan. Wal mutanaqqiduna 'alimu qurbih, dan orang yang hidup, maksudnya orang yang sadar, maka dia sadar bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dekat dengannya dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengawasinya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam surat Qaf, Allah mengatakan bahwasanya Allah lebih dekat kepada seorang hamba min hablil warid, daripada apa hablil warid? Ulat lehernya orang tersebut. Jadi kalau orang sudah merasa Allah itu lebih dekat ilmunya, maksudnya daripada urat lehernya, kemanapun dia akan maksiat. Misalnya ada orang mau ketemuan, yuk kita maksiat gitu kemudian ketika ditanya, mungkin mau suap satu orang, mau berikan suap kepada orang lain, kemudian ketika dia mau berikan suap tersebut, orang itu bertanya, apakah urat lehernya kamu ketinggalan di rumah gitu misalnya, maka dia tidak akan mengatakan bahwa urat lehernya, pasti urat lehernya itu ada bersama dia, dan Allah Subhanahu wa taala bersama dia. Jadi kita harus yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu lebih dekat kepada kita daripada urat leher kita. Ada yang mau ditanya? 3 menit mungkin sebelum ada. Cukup. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amalan-amalan yang bisa mendekatkan diri pada Allah. Di antara beberapa amalan yang bisa mendekatkan diri seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu muraqabatullah, tentunya sudah kita bahas ini. Kemudian di antaranya adalah khasyatullah, merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, merasa takut akan hukuman Allah, merasa takut akan ancaman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antaranya bahwasanya dia yakin
Al-jaza'u min jinsil amal tadi, balasan sesuai dengan perbuatan. Kemudian dia berilmu tentang surga, kemudian berilmu tentang neraka. Dan seseorang ketika melaksanakan amalan kemudian dia tujukan, dia maksudkan yang pertama ikhlas tentunya untuk Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua karena mengharap karunia yang ada di sisi Allah, maka itu bisa menanggungkan dia untuk melaksanakan sebuah amalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ya, dan itu tidak kemudian dianggap salah ketika seseorang beramal tujuannya yang pertama ikhlas tentunya, kemudian minta untuk dimasukkan ke surga misalnya. Ini tidak dianggap salah, ya. Bahkan seperti itu yang diperintahkan ketika minta surga, mintalah surga apa? Firdaus. Mintalah surga yang paling tinggi. Ya. Jadi jangan ketika doa kemudian udah yang penting surga yang emperan juga enggak apa-apa, enggak. Harus minta surga yang paling tinggi, minta karunia Allah. Makanya Rasulullah katakan was'alullaha min fadli. Mintalah Allah Subhanahu wa taala, yaitu karunia Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah mengatakan Allahumma inni a'udzubika min sakhatika wan nar. Sebelumnya Rasulullah mengatakan Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Jadi ketika kita itu terpacu dengan apa yang Allah janjikan, maka insya Allah kita akan apa? Semangat melaksanakan amalan, semangat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Cukup ya begini. Kita ada yang lain lagi? Cukup. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka